Ustaz Wafi tadi ketika ditanya Pak Bom, apa agama orang tuanya Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang Nabi? Pak Abdul Wafi tadi sampaikan namanya kan Abdul, berarti agamanya adalah Islam. Itu yang disampaikan. Pertanyaan saya, kalau memang beragama Islam, kenapa di suatu hadis Muslim 302, sebentar saya tunjukkan datanya. Hadis Muslim 302 derajatnya sahih. Wahai Rasulullah, di manakah bapakku? Beliau menjawab, dia ada dalam neraka. Ketika laki-laki tersebut berlalu pergi, maka beliau memanggilnya. Oke, suara hilang. Sesungguhnya bapakku dan bapamu di dalam neraka. Kenapa kok bapaknya Nabi Muhammad di dalam neraka ketika beliau beragama Islam, seperti yang Pak Ustadz Abdul Wafi sampaikan? Hadis yang dikeluarkan yang disampaikan oleh Mas Oki ya. Inna abi wa abaka finnaru. Katanya agamanya Islam. Kenapa ada keterangan hadis ayahku dan ayahmu di neraka, kata Nabi. Ingat ya, hadis itu yang dipahami ayah kan terjemahannya Mas Oki. Nah, lafadz Arabnya kan menggunakan kata abun Mas Oki. Nah, kata al-ab ini bahasa Arabnya ayah ini al-ab. Ya'ti al-ab fil Quran ala arba'ati ma'anin. Kata abun itu punya 4 makna di dalam Quran. Tidak harus bermakna ayah. Gitu loh. Pertama, bisa bermakna orang tua. Yang kedua, bisa bermakna al-jad. Apa jad? Kakek. Seperti ungkapan Nabi Yusuf dalam Al-Quran ini ya. Wattaba'tu millata abai. Dan aku mengikuti millah ayah-ayahku. Siapa? Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Apakah ayahnya Ibrahim ini? Kan bukan, kakeknya kan. Ini tertulis dalam surah Yusuf ayat 38. Maksud Nabi itu adalah pamannya, karena pamannya memang masuk neraka. Abu Jahal, Abu Lahab gitu. Nah, kalau yang dalilnya ada nggak di Al-Quran? Ada. Coba buka surah Al-Baqarah ayat 133. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub berkata kepada anaknya, apa yang akan kalian sembah setelah aku mati? Qalu, anak-anak Nabi Yakub mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan menyembah Tuhan yang engkau sembah dan Tuhan ayah-ayah kalian. Apakah abaun? Dari abun itu ayah, ternyata disebutkan Nabi Ismail. Nabi Ismail ini pamannya, tapi menggunakan kata abun gitu loh. A'mam, kan begitu. Nah, itu ya dalilnya ya. Ketika Pak Ustadz Wafi tadi bilang di dalam Sahih Muslim 302, itu bukan ayahnya, tetapi pamannya. Oke, saya akui mungkin Pak Ustadz Wafi lebih paham Arabnya ya, dibandingkan saya. Saya masih belajar untuk bahasa Arabnya, dan saya juga tidak paham seperti Pak Ustadz Wafi memahami bahasa Arabnya. Oke, kita anggap di situ pamannya ya. Kita anggap di situ pamannya yang Pak Ustadz sampaikan tidak apa-apa. Tapi saya juga bisa tunjukkan, Pak. Kalau ibu Nabi Muhammad saja, itu juga tidak masuk surga, Pak. Ibunya Nabi Muhammad itu juga tidak masuk surga. Saya bisa tunjukkan di dalam Sahih Muslim 1621. Sebentar ya. 1621. Sebentar teman-teman, masih ada waktu ya. Saya cuma bacakan yang Sahih Muslim 1621 karena setelah ini ada data yang harus saya tunjukkan. Sahih Muslim 1621. Aku mohon izin kepada Robku untuk memohon ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankan. Kemudian aku meminta izin menziarahi kuburnya, maka diperkenankan. Ketika Nabi Muhammad meminta izin untuk memohon ampun bagi ibunya, itu tidak diperkenankan, Pak. Ya. Fatroh. Sampai buka nanti ya. Apa sih masa fatroh itu? Buka di Google boleh lah. Karena keterangannya akan sama nanti. Masa fatroh. Masa fatroh itu masa kekosongan Nabi. Gak ada Nabi, gak ada orang yang bisa didakwahi. Gak ada orang yang muncul di sana sebagai Nabi, sedangkan dia hanya mendengar sedikit dari cerita-cerita Nabi Isa dulu. Nah, jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad kan jauh, ratusan tahun. Sehingga orang-orang yang tidak kesampaian dakwah Nabi ini, sedangkan yang ke Mekah itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa ada di tanah Syam, jauh, bukan di Mekah. Yang di Mekah terakhir kali kan Nabi Ibrahim tuh sama Nabi Ismail yang pernah sampai ke sana. Nah, karena dakwah ini sudah ribuan tahun, ratusan tahun, maka orang-orang itu sulit mendengarkan secara maksimal. Itu namanya masa fatroh.
Nah, kalau masa fatrah, maka jelas mereka memang nggak boleh diziarahi karena mereka sudah dapat jaminan surga. Ziarah itu mau dimintain ampunan doa kan, ampunan dosa, dosa ibu saya, ya Allah ampunilah dosanya, saya datang ke makamnya. Kalau sudah dijamin masuk surga, ngapain didatangi ke makamnya? Apakah ada dalil yang saya terangkan seperti ini? Ada. Ini ya, saya buka Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Surah Al-Isra ayat 15. Kita tidak akan mengazab seseorang sampai ada utusan datang ke dia. Itu bahasanya ya. Kami, kata Allah, tidak akan mengazab seseorang sampai ada utusan datang ke dia. Nah, sedangkan di zaman orang tua Nabi itu hanya mendengar sedikit saja yang disembah namanya Allah, tidak diterangkan secara maksimal, secara terperinci karena jaraknya sudah ratusan tahun. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Red and rash on the chain. My bitch love do cocaine. I fuck a bitch, I'm kinda I can't buy me the wedding ring. Ready go and put on bangs. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Khilaful asal, maka kita tuntut dalil. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Kenapa bisa butuh dalil? Karena kalau semua diberi peluang untuk setiap kata bisa dipalingkan, bisa merujuk kepada pengertian yang lain, yang penting pengertian itu kadang juga digunakan, maka kacau semua bahasa, akan dirusak semua bahasa. Kenapa? Karena kemungkinan untuk digunakan pada kata yang lain itu juga ada. Nah, sehingga butuh dituntut dalilnya mana? Dalilnya mana? Yang disebutkan dari Al-Quran ataupun hadis Nabi ataupun dari ijma. Mana dalilnya? Ya, jadi saya garis bawahi dulu. Sebentar Laris. Saya suruh tobat dulu semua. Saya garis bawahi dulu bahwa Anda menuntut dalil bahwa pendalilan itu bisa datang dari Al-Quran, hadis, atau ijma ulama, ya. Sepakat ya itu ya, kan Anda secara sorry menyatakan itu. Silakan Ustadz Zian. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sama, menjawab pertanyaan yang sama, atau menanggapi Ustadz Aris? Kalau menanggapi, silakan mukadimah dulu. Okay. Mukadimah lalu menanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimah saya begini. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu, ahli dzikir dimaksud oleh ulama ahli ilmu, jika engkau tidak tahu. Jadi memahami hal-hal dasar saja seperti fikih dasar, tauhid dasar, itu butuh bertanya kepada ulama. Gak ada orang bisa langsung lahir, rukun wudhu 2, itu gak ada. Gak ada. Kalau ada bayi lahir, gitu, rukun wudhu 2 itu sesat bayinya. Itu misal ya. Jadi mau tidak mau, kita harus bertanya kepada ulama. Nah, saya rasa mengikuti para ulama itu lebih aula ketimbang mengikuti pemahaman pribadi, asumsi pribadi yang belum tentu kita expert atau ahli di bidang itu. Yang mana tentunya ulama itu juga nggak sebutin hukum semata-mata sehingga kita taklid, tapi juga ada penjelasan-penjelasannya. Itu mukadimahnya. Adapun tanggapannya, kalau Abi itu ya sebagaimana yang beliau katakan dari Sabu Aisyah itu ya ada makna paman, ada yang mana ayah, ada yang mana kakek, ya. Ada beberapa yang saya tahu begitu. Jadi saya tanggapi Ustadz Aris, para ulama Ustadz Aris itu memahami bahwa segala bentuk manusia itu bakal dihukumi
diberi pembalasan atau dihukumi oleh Allah, baik itu diberi pembalasan pahala berupa surga, diberi balasan berupa dosa dan siksa, itu hal itu terjadi setelah pengutusan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula, dan kami tidak akan mengazab suatu kelompok sebelum kami mengutus seorang rasul. Rasul di sini siapa? Orang yang memberi peringatan. Cek dalam surat Asy-Syu'ara ayat 208. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun. Dan kami tidak akan memusnahkan suatu daerah, qaryah itu desa ya, suatu daerah, kecuali telah ada orang-orang yang memperingatkannya. Jadi dalilnya ada. Dalilnya yang menyatakan, tadi kan sifatnya itu, sebentar, ini sesuai dengan pernyataan Al-Imam Syatibi. Imam Syatibi ulama yang digelar dengan pakar nahwu dan pakar usul. Salah satu ulama rujukan orang-orang Salafi Wahabi dalam konteks bid'ah. Meskipun secara akidah beliau itu Asy'ariyah. Gitu. Apa kata beliau? Jarat sunnatuhu subhanahu wa ta'ala fayakhluqu. Innahu la yu'akhidhu bil mukhalafah illa ba'da irsalir rusul, fa idza qamatil hujjah alaihim faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur wa likulli jazaa'um mithluh. Gimana nih barisnya? Walikulli jazaa'in mithluh kalau nggak salah. Telah berlaku sunnah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak menghukum sebab pelanggaran yang dilakukan hambanya kecuali telah mengutus orang rasul. Jika hujjah telah ditegakkan kepada mereka, maka siapa yang berkehendak ia akan beriman. Siapa yang berkehendak ya kufur, yang beriman ya beriman. Dan semua balasan berlaku sepatutnya. Jadi penjelasannya gini, abi itu tadi beliau sudah sepakat. Ab itu makna dasarnya ayah. Bisa jadi bermakna paman. Jadi baru bisa diarahkan kepada makna paman harus ada qarinah atau indikator dalil yang lain yang menunjukkan tidak boleh seperti itu. Nah, apa dalilnya? Dalilnya tadi seperti yang sebutin, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum setelah kami kirim rasul. Pertanyaannya, masa ayah Rasulullah itu sudah dikirim rasul tidak? Tidak ada. Tidak ada. Masa kehidupannya Sayyidina Abdullah, ya, takut saya manggil Abdullah doang. Sayyidina Abdullah, masa beliau lahir itu ada nggak rasul pada waktu itu? Nggak ada. Maka kalau nggak ada rasul, harusnya tidak berlaku hukum pemberian balasan berupa pahala ataupun siksa. Karena nggak ada rasul. Allah itu nggak mungkin menyelisihi janjinya sendiri. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah menjanjikan, baru kami azab setelah ada orang yang memperingatkan. Kalau mereka tidak tahu apa-apa, tidak ada rasul, tidak ada yang memperingatkan, justru ketika Allah mengazab sesuatu kaum yang belum diperingatkan, itu justru menunjukkan Allah tidak adil. Orang tidak tahu kok diazab. Kan gitu. Makanya orang-orang bodoh, orang-orang jahil, orang-orang tidur, orang lupa, itu dimaafin sama Allah. Rufi'al kalamu an thalathin, itu ada diangkat taklif hukum orang-orang seperti lupa dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika ada dalil eksternal, dalil Quran bahkan yang sangat qat'i, yang menyatakan bahwa orang-orang yang belum dikirim rasul itu nggak bakal diazab. Sayyidina Abdullah itu nggak ada rasul masa beliau, maka beliau termasuk orang yang tidak diazab. Nah, di sini ketika lafadz abi itu tidak bisa diarahkan kepada makna ayah karena mengingat ada dalil Quran,
maka dia diarahkan kepada makna paman. Nah, ketika diarahkan ke mana paman ini sesuai. Kenapa? Paman Nabi seperti Abu Lahab itu jelas masuk neraka. Tabbat yada la abi. Ya, gitulah ayatnya ini seterusnya. Jadi sah kita mengatakan abi di situ maknanya paman. Kenapa? Mengatakan ayah bertentangan dengan ayat Quran. Mengatakan paman sesuai dengan ayat Quran. Abu Lahab itu. Kenapa nih? Habis baterai saya. Ini kalau nggak ada jaringan, sorry ya. Lancar. Iya. Lancar. Ya, cukup Ustadz ya. Cukup. Itu rasa Oke, cukup. baik. Yuk. Oke, ya. Kawan-kawan jangan ada yang menyela dulu ya. Jangan gitu. Saya kalau begini Ustaz, maksudnya saya jadi malu gitu kalau saya doang. Ya enggak. Nanti biar nggak ada kesan ini nggak tumpang tindih dan tidak terlalu ramai gitu ya. Nanti saya kasih kesempatan buat yang lainnya. Kita kasih kesempatan. Ini saya izin sebentar ya, karena kan mati lampu. Jadi rumah saya nggak ada lampu. Ini saya disuruh minta HP, jadi saya tinggalin ini. Gitu. Oke, nanti mungkin penggantinya Ustadz El Baihaqi bersedia. Monggo. Bersedia ya menggantikan sementara untuk Yazian ya. Jadi sebelum tahu kesimpulannya Mas Aris ini Ustaz. Iya, nanti dulu. Sekarang kita kasih kesempatan Ustadz Aris ya untuk menyanggah apa yang telah disampaikan oleh Yazian. Silakan Ustadz Aris. Oke. Kenapa kita mengatakan demikian? Pertama, kita didukung oleh hadis yang sangat spesifik tentang itu. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada seorang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aina abi, di mana ayahku?" Qala finnar. Nabi mengatakan di neraka. Kemudian ketika orang itu berpaling dipanggil, Nabi kemudian mengatakan, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya ayahku dan ayahmu sama-sama di neraka. Orang ini bertanya tentang ayahnya. Kemudian Nabi menjawab tentang pamannya. Ini korelasinya apa? Berarti ada pengelabuan. Dan ini mustahil terjadi kepada Nabi. Nah, kemudian apakah itu bermakna paman? Tentu ada yang bisa menjelaskan terkhusus secara spesifik tentang hadis ini secara langsung, bukan mencari pembenaran bahwa makna abi itu paman, bukan makna umum seperti itu dipalingkan kepada kata-kata yang lain atau makna yang lain, tetapi secara spesifik langsung menjelaskan hadis ini bahwa yang dimaksud hadis ini adalah paman, bukan ayah. Ada enggak ada. Makanya kita punya pegangan dalil yang sangat kuat bahwa ini disebutkan secara spesifik oleh Nabi. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan, "Anna man mata ala kufri fahuwa finnar." Siapa yang meninggal di atas kekafiran, ini Imam Nawawi mengatakan, "Wala tanfa'uhu qarabatal muqarrabin." Dia tidak bermanfaat sama sekali orang-orang yang terdekatnya. Wa fihi anna man mata fil fatrah, bahwasanya siapa yang meninggal bisa di blegedes ini dulu dikondisikan. Mungkin Habib Adi itu di lanjut. Ya. Ya, udah. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, ya, wa fi anna man mata fi fatra ala ma kanat alaihi al-arab min ibadatil ausan. Siapa yang meninggal pada fatra apa yang orang Arab dari penyembahan berhala-berhala, fahuwa min ahlin nar, maka dia termasuk penghuni
penghuni neraka. Penghuni neraka. Makanya dalam hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Imam An-Nawawi menjelaskan ista'adzana Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li. Sebuah hadis yang mengatakan bahwa Nabi meminta izin kepada Allah untuk beristighfar kepada ibuku falam ya'dzan li, kemudian Nabi tidak diizinkan oleh Allah. Kemudian apa kata Imam Nawawi? Fihi jawazu ziyaratil musyrikin fil haya wa kuburuhum ba'dal wafat. Bolehnya berziarah kepada orang-orang musyrik. Nah, orang-orang musyrik baik mereka hidup ataupun sudah wafat. Disebutkan ini secara spesifik loh. Kalau mau debat panjang ya kita main kata-kata saja sampai kiamat. Oke, Kita sudah main cukup ya. kata-kata Sekarang terus. gini, Gitu sampai kiamat. Ini secara Bang spesifik. Aris, Ya tobatlah. Bang Aris, boleh ditunjukkan kalamnya Imam Nawawi dalam kitab apa, atau on cam mungkin untuk menunjukkan kalamnya Imam Nawawi supaya kawan-kawan di sini juga bisa ikut membacanya. Bentar ya, saya besarkan ya. Ini ya. Nggak mau sih. Ada masalah nih. Sebentar ya. Oke, itu ya. Ini saya keluarin dulu lah, kompos. Oke. Itu dalam kitab apa, Ustadz Aris? Oke ya, silakan. Sepertinya ke mute ini belum di ini kan. Oh, ini berarti Anda membuat rangkuman-rangkuman sendiri begitu? Rangkuman di web atau Anda merangkum sendiri dari web? Artinya Anda menukil di web ini kemudian Membuka web dan ini yang muncul di pencarian. Oke, webnya apa? Webnya apa? Majelis Alukah net. Oke, kawan-kawan mungkin bisa bantu. Aku soalnya handphone cuma satu, gitu ya. Nuwun sewu Pak Aris, itu perkataan Imam Nawawi ini yang di situ menyatakan bahwa ahli nar ini artinya tetap dimasukkan ke dalam neraka apabila dalam zaman fatrah itu melakukan ibadah terhadap berhala itu ya. Nah, jadi gini aja Bang Aris, kesimpulan yang Anda tanggapi itu, apakah di dalam kata abisanya itu antum itu sandarkan kepada ayah, apa bagaimana? Saya nggak mau, saya nggak tertarik sebenarnya gini main debat, main kata-kata Enggak, gini. ya tunggu dulu, sebentar. Saya nggak Sebentar tertarik. ya Kang Pendosa, Bang Edi, ini tolong dibantu aja dulu, jadi carikan webnya ini. Apakah web ini bisa dijadikan sandaran atau bagaimana gitu. Kan Kedua, gini tadi kan Mas, Ustaz, Bang Hos, artinya itu kan ada insartiahnya kan, itu kan artinya dia masuk neraka ketika dia melakukan ibadah wasaniyah, ibadah terhadap berhala kan gitu kan. Memang dalam masalah Yaumul Fatrah itu memang ada dua pendapat. Satu menyatakan artinya yang penting dia itu
beriman kepada Tuhan, dia tetap masuk surga kan gitu. Kemudian ada lagi yang menyatakan karena ini tidak ada Rasul ya semuanya masuk surga. Gitu. Ada dua pendapat. Lah, mungkin dari pendapatnya Bang Mas Haris itu tadi, di situ kan masuk neraka manakala pada zaman fatrah ini ada orang yang beribadah kepada berhala. Gitu. Selain Allah. Nah, sementara Oke, gini. dari cerita-cerita yang kita dapat itu kan leluhur Rasulullah ini kan orang-orang yang terjaga kan. Boleh ditampilkan datanya Bang Edi atau disampaikan mungkin dari hadis atau apa? Ada hadisnya bahwa Rasulullah itu pernah bersabda bahwa aku itu lahir dari keluarga yang suci. Itu termasuk. Itu ada hadisnya. Makanya aku pengen tanya sama Bang siapa namanya Bang Aris, apakah kamu itu menyandarkan ke ayah atau ke siapa gitu? Harus simpulan dulu. Kan tadi udah menjelaskan Iya. kesimpulannya apa dulu. Aku tanya dulu sekarang. Iya, tadi saya mau sampaikan itu dulu. Maksudnya Gini tadi Bang, saya gini. Kita itu sebentar Bang Aris ya. Sebentar Bang Aris. Tadi kan saya baru menanyakan mengenai materi atau referensi yang disampaikan Bang Aris. Saya memang juga ingin menanyakan nanti, karena dari Ustadz Zen kan sudah menyampaikan dalilnya dari Quran ada tentang orang-orang yang tidak dihukumi sebelum datangnya kerasulan atau pemberi peringatan gitu ya. Itu kan dalilnya jelas. Nah, apakah dengan pendalilan dari Bang Aris melalui hadis Nabi itu bahwa Abi yang dimaksud itu adalah ayah kandung dari Rasulullah atau quote unquote orang tua Nabi? Sebelum ke sana baru balik saya kan tadi dengan tanggung jawab Ustaz. Iya, makanya Baru balik. sebentar ya biar dengan Bang Edi dulu. Mungkin gitu Bang Aris. Oke, saya sempat dengar barusan dari Bang Aris Abu Aisyah dengan hujah yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Saya cross check lagi, memang betul dakwahnya beliau itu. Saya ulangi lagi bacanya beliau ya. Cuman saya nanti jawab bagaimana ulama menyikapi perkataan Imam Nawawi. Pertama gini. Pertama, beliau menampilkan ini dalam bab bayanu anna man mata 'alal kufri fahuwa finnari wala tanaluhu syafa'atun wala tanfa'uhu qarabatul muqarrabin. Terus qauluhu inna rajulan qala ya Rasulullah ay nabi qala finnari falamma qafa du'a'ahu faqala inna bi wa abaka finnar fihi. Dia menyimpulkan anna man mata 'alal kufri fahuwa finnari wala tanfa'uhu qarabatul muqarrabin. Wa fihi anna man mata fil fatrati ala ma kanat alaihi al-arabu min ibadatil awthan. Ini titik tekannya ya. Ala ma kanat alaihi al-arabu min ibadatil awthan fahuwa min ahli nar. Wa laysa hadha mu'akhadhatan qabla bulughid da'wah. Fa inna haula kanat qad balagathum da'watu Ibrahim wa ghairihi minal anbiya salawatullahi ta'ala wa salamuhu alaihim. Sekarang kalau jenengan menggunakan hujjah kalamnya Imam An-Nawawi yang menjelaskan secara terjemah harfiahnya, saya jelaskan, beliau menyimpulkan dari hadis inna bi wa baka finnar itu masih belum mencakup kepada apakah abahnya Rasulullah itu masuk neraka apa enggak. Satu. Yang kedua, jenengan menerjemahkan, saya lanjutkan ya. Jenengan menerjemahkan bahwasanya yang ditekankan oleh Imam An-Nawawi dalam perkataan beliau bahwasanya makanat alaihil arabu min ibadatil awthan, yaitu ahli fatrah yang di masa sebelum Rasulullah diutus mereka itu menyembah berhala. Satu itu. Yang kedua itu. Yang kedua, apakah ini termasuk mu'akhadhah qabla bulughid da'wah? Apakah siksaan kepada ahli fatrah yang menyembah berhala itu termasuk sebuah siksaan atau balasan kepada mereka sebelum Rasulullah diutus? Akhirnya Imam Nawawi menyimpulkan fa inna haula, orang-orang sebelum Rasulullah lahir, kanat qad balagathum da'watu Ibrahim. Menurut beliau bahwasanya telah datang dan sampai kepada mereka dakwanya Nabi Ibrahim wa ghairihi minal anbiya. Sekarang kita tanggapi pendapat jenengan sesuai dengan kalam Imam An-Nawawi dan tidak loncat pagar ke yang lain. Sekarang gini pertanyaannya. Oke, saya lanjutkan.
Nabi Ismail itu wafat tahun berapa? Nabi Ismail itu wafat 400 sebelum Rasulullah itu lahir. Satu catatannya. Sejak kapan dakwanya Nabi Ibrahim, dakwanya Nabi Ismail sampai kepada orang-orang jahiliyah yang ada hidup sebelum Nabi diutus? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, jenengan cek lagi terkait masalah itu. Imam An-Nawawi ini sudah ditanggapi oleh imam yang lain, ulama yang lain. Pertama gini, beliau menyampaikan bahwasanya Nabi Ismail itu sudah wafat dan risalah keimanan, maksudnya risalah wajib kita yakini dan wajib kita ikuti, itu sudah putus dengan wafatnya Nabi Ismail. Sedangkan orang-orang kafir jahiliyah itu 400 tahun setelahnya Nabi Ismail hingga dakwah itu tidak nyampe ke mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait masalah itu, apakah abahnya Rasulullah itu menyembah berhala? Itu masih belum ada dalilnya dengan. Hingga kalau jenengan menggunakan dalil Imam Nawawi, apakah Rasulullah menyembah berhala? Abahnya. Itu belum ada dalilnya ya. Itu belum dibantah sama jenengan. Pertanyaan kedua. Yang ketiga, terkait masalah itu disejelaskan dari Al-Ubay dalam syarah Muslimnya, balagha fi raddi 'ala Nawawi, beliau mengatakan bahwasanya innahu lamma dallat al-qawati 'ala annahu la ta'dziba hatta taqumul hujjah, alimna anna ahlal fatrah ghairu mu'adzabin. Satu, yaitu ketika sudah ayat nasul Quran yang jelas-jelas soreh, yang jelas-jelas menjelaskan bahwasanya orang-orang yang masih belum mendapatkan dakwah risalah dari Rasulullah, maka ghairu mu'adzabina, maka mereka tidak disiksa, dalam artian tidak ditaklif atas syariatnya Rasulullah hingga tidak dikatakan mereka masuk neraka. Yang terakhir, Aduh, sinyal. ayat 15, kemudian juga di surat Al-An'am ayat 131, ini sampai menggunakan satu hadis tapi dipertentangan dengan hadis yang lain. Dzalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun. Kemudian dilanjutkan, walaula an tusibahum musibatum bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Maka umat sebelum Rasulullah lahir itu tidak kena taklif, tidak kena dakwah risalah. Makanya dalam ayat ini laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatik, bagaimana mereka ikut risalahnya Rasulullah, Rasulullah masih belum diutus. Begitu pula juga abahnya Rasulullah. Kemudian juga ada hadis riwayat dari saya lanjutkan di sini. Pertama, tadi sudah saya cek lagi. Nah ini. Pertama dari riwayat wa akhrajahul hakim wa sahhahahu. Dan disebutkan juga sebelum fi hadis Baihaqi. Untuk menambahkan tadi bisa on cam. Ustaz Baihaqi bisa on cam menunjukkan ibaratnya. Bisa Ustaz. Oke, silakan. Biar Bang Aris juga bisa membaca. Jadi sama-sama ini ya, fair ya. Silakan. Tadi. Bentar lagi. Terus di sini jangan cek sendiri. Ma akhrajahul Bazzar fi musnadihi, musnad al-Bazzar bi sanadin hasanin ala syarti Tirmidzi an Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'ta bil halik fi fatratin wal ma'tuhi wal mauludi fa yaqulu al halik fil fatrah lam ya'tini kitabun, kita masih belum didatangkan kitab, baik Al-Quran misalnya, wala rasulun, belum ada rasul, wa yaqul ma'tuh ay rabbi lam taj'al li aqlan a'qilu bihi khairan wala syarran, wa yaqul maulud lam adrik amal, saya ini masih belum melakukan amal, masih baru lahir kemudian meninggal, faturfa'u lahum narun, kemudian mereka tidak disiksa, maksudnya tidak diangkat neraka bagi mereka,
fayuqal lahum rudduha fayudkhiluha man kana fi ilmillahi ta'ala sa'idan law adraka al-amal wa yumsik anha man kana fi ilmillahi syakiyan law adraka al-amal. Itu satu. Yang kedua, ada juga riwayat yang di situ dikuatkan oleh Imam Az-Zahabi di ini. Mana tadi itu? Ya Allah Rabbi. Bentar lagi. Tadi sudah saya siapkan untuk masalah itu. Mungkin itu saja dulu. Nanti saya lanjutkan ke hadis masalah ada riwayat Soreh yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu mendoakan kepada abahnya dan juga kepada ibunya. Mungkin beberapa pertanyaan tadi bisa langsung ditanggapi sama Coba Mas Bayaki. Ustaz Aris Abu Ayyah. Mas Bayaki. Oke. Bisa. Ini berarti artinya Bisa ditangkap kita dari bantahan saya. dari pendapat panjenengan dengan masalah yang tadi dari Imam Nawawi itu artinya dalam konteks Yaumul Fatrah itu ada dua kaul ya. Bisa dipastikan itu enggak? Kalau saya bukan menyimpulkan dua kaul, Ustaz. Soalnya konteksnya Imam An-Nawawi itu menyebutkan alama kanat alaihi minal arab min ibadatil authan. Jadi konteksnya abi yang dimaksud di situ itu berarti kan arahannya kepada abahnya Kanjeng Nabi yang di situ beribadah atau menyembah authan sebagaimana tradisinya orang-orang bangsa jahiliyah. Pertanyaan sekarang, adakah dalil yang menyebutkan abahnya Rasulullah itu menyembah authan? Sedangkan hadis yang sahih itu bahkan juga dalam ayat dalam Al-Qur'an yang sahih yang sore itu saya tidak mengarahkan ke sana. Cuman di situ kan ada syartiyahnya. Jadi jika itu nanti terjadi penyembahan terhadap berhala, nanti dampaknya adalah nar kan gitu ya. Itu satu gesat ke. Yang kedua saya ulangi lagi, yang kedua ketika ikut kalamnya Imam An-Nawawi sendiri di ayat di lafaz selanjutnya beliau menyimpulkan bahwasanya fa inna haula qad balagathum da'watu Ibrahim. Mereka itu telah sampai dakwanya Nabi Ibrahim. Pertanyaannya, Nabi Ismail itu wafat 400 Hijriah, 400 tahun sebelum Rasulullah itu lahir. Pertanyaan saya, apakah nyampe risalahnya Nabi Ibrahim kepada orang-orang kafir Quraisy waktu itu? Ya. Kafir jahiliyah. Oke. Maaf ya Bang, jadi sebentar. Maaf ya Bang. Saya menggunakan dalil jenengan di Imam Nawawi. Ya. Nanti saya berikan kesempatan. Nggak usah buat muter-muter panelis satu berdua. Haris, nggak Ya. usah muter-muter. Sebenarnya gini, saya ingin tuh kalau ada kata yang spesifik, kalau seperti umum-umum gini, kita akan debat terus panjang. Contoh spesifiknya gini, bahwa ada perkataan ulama yang mu'tabar, Ibnu Hajar, kemudian Imam An-Nawawi, Imam Az-Zahabi, Imam As-Suyuti, bahwa ayat daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la ya'budul ausan, tidak pernah menyembah berhala-berhala, sehingga kita masukkan dalam kategori bahwa betul ayat Nabi tidak pernah menyembah berhala. Tetapi apakah itu ada? Enggak ada, karena indikasi yang lain itu sangat kuat. Pertama, paman beliau Abu Lahab, orang musyrik. Paman beliau Abu Thalib di neraka. Kakek beliau juga demikian. Indikasi-indikasi ini keluarga dekat semua Nabi. Sehingga kita tuntut mana yang mengatakan ulama yang mutabar bahwa ayah Nabi tidak menyembah berhala. Nah, seperti itu kan jelas. Tetapi kalau penafsiran makana mu'azibin hatta naba, ini umum. Mereka bahwa ayah Nabi bahwa Nabi ini dari keturunan yang suci ini tidak berjenis. Maksudnya jenisnya apa? Sudah ya. Nah, belum nih, belum. Ya, kemudian yang membantah Imam Nawawi di situ siapa?
Maksudnya iman mu'tabar. Maksudnya yang sampean baca di situ. Sementara cuma 3 pendapat yang saya ketahui tentang ayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama Imam As-Suyuti, tetapi Imam As-Suyuti sendiri itu punya landasan, sekalipun banyak yang melemahkan bahkan memalsukan hadis itu, bahwa orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dihidupkan kembali, kemudian dia beriman kepada Rasul sehingga dia diselamatkan dari api neraka. Ini pendapat Imam As-Suyuti, hanya seputar itu saja, tidak sehingga dia diselamatkan dari api neraka. Sampai mana nih? Kemudian pendapat yang ketiga at-tawakuf, tidak memberikan pendapat. Dan pendapat yang kedua ya seperti pendapat Imam An-Nawawi. Karena kenapa kita indikasinya bahwa Imam Nawawi menetapkan demikian? Pertama, ente Imam tadi Nabawi nggak tuh? kan bantahan terhadap Imam An-Nawawi. Cuma saya nggak tahu siapa yang membantah di situ, apakah dari kalangan ulama mu'tabar. Kemudian mentakib setelah menjelaskan hadis tentang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Kemudian Imam An-Nawawi mentakib menjelaskan setelah itu tentang la tanfa'u qarabatal muqarrabin, annaman mata alaihil arab. Itu semuanya indikasi bahwa yang dimaksud bahwa bahwa dia menjelaskan hadis tentang itu. Ya, gitu. Cukup. Sudah ya? Sebentar. Gini aja Ustaz, kesimpulan Abu Aris ini apa? Apakah orang tua Ya di Nabi neraka Ustaz. Sebentar, Kesimpulan, sebentar. kalau tanya kesimpulan Wahabi ya di neraka. Itu udah kesimpulan. Kita nggak membawa perasaan di sini, kita diskusi Enggak. maunya Kita yang nggak bawa ilmiah. perasaan. Enggak. Saya Kita tanya mau diskusinya, kita meletakkan pendapat Santai, kita di atas santai. Beliau dalil. tadi tanya kesimpulan. Kesimpulan Saya itu. coba atur ya supaya tertib ya. Mohon maaf ya. Gini Bang Aris ya, tadi kan sudah disampaikan, Bang Aris juga sudah memberikan sanggahan. Yang menjadi pertanyaan dari Bang El Baheki ini sebenarnya belum terjawab terkait tuntutan adakah dalil yang sharih yang pasti berupa hadis atau mungkin perkataan ulama yang jelas menyatakan bahwa orang tua Nabi itu bagian dari para penyembah berhala. Nah, sementara Bang Aris malah membalikan. Ini nggak fair gitu loh. Nggak fairnya gini, Anda ditanyakan, jangan bertanya balik. Jawab misalnya, oh nggak ada, baru Anda boleh katakan iskalnya. Tapi kan nggak ada juga ulama yang begini. Nah nanti baru kita main di ranah itu gitu loh. Gini Bang, gini kita nggak mesti menjawab AB hitam putih, tetapi kita memberikan koroin pendukung dari jawaban kita. Iya, bisa saya Kalau mau lanjutkan. spesifik seperti itu, Nah, Anda kan yang menuntut spesifik. seperti itu, Bisa saya saya juga lanjutkan, nuntutnya spesifik. Oke, Bang Haris bisa Iya, saya Anda kan lanjutkan? tadi menuntut spesifik. Baik ini. Oke ya. Saya Tadi kembalikan Aris lagi sudah ya. ini Bang El Ya, Baheki terima kasih. sudah ini ya, sudah bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Bang Aris. Sudah Oke, menangkap terima kasih. ya. Terima kasih moderator yang cukup fair juga dalam kajian dan diskusi malam hari ini, dan saya cukup plus juga untuk Bang Aris. Saya sejak awal kan mengikuti pola dalil jenengan yang menjelaskan Imam Nawawi mensyarahi hadis itu bahwasanya abahnya Kanjeng Nabi itu dimasukkan neraka. Padahal lafadz sharihnya tidak ada di situ. Yang kedua, jenengan menggunakan dalilnya Imam Nawawi bahwasanya ahli fatrah itu disiksa. Padahal Imam Nawawi konteks hadisnya itu ketika ahli fatrah yang menyembah berhala. Yang ketiga, beliau menyampaikan, saya ulang lagi ibaratnya, anna haula itu qad balagathum ad-da'wah. Nah, sekarang jenengan membenturkan siapa ulama yang menanggapi Imam Nawawi, apakah ulama tersebut muktabar apa enggak? Jangan jauh-jauh ke sana. An qad balagathum da'wah itu berarti
ahli fatrah yang masih, bukan ahli fatrah, orang-orang yang ada sebelum Rasulullah wafat yang masih mengikuti dan sampai kepada mereka dakwahnya Nabi Ibrahim. Dan logika seperti ini itu sudah terputuskan. Kenapa? Nabi Ismail sudah wafat, jaraknya itu 400 kepada lahirnya Rasulullah. Tentu masa fatrah yang seperti ini tidak ada risalah. Ketika tidak ada risalah, kita kembalikan kepada Al-Qur'annya. Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasula. Itu sanggahan yang masih belum jenengan jawab dan blunder di situnya akhirnya kan. Untuk selanjutnya terkait masalah jenengan itu, apakah ini adakah bukti bahwasanya Rasulullah itu dilahirkan atau Rasulullah itu abahnya termasuk orang-orang yang beriman atau orang-orang yang masuk surga? Jenengan cek lagi di ayat yang disebutkan wa taqallubaka fis sajidin, bahwasanya Nabi itu taqallub, dibolak-balikan fis sajidin, di dalam orang-orang yang sujud. Itu tekstual ayatnya. Berarti ketika Allah Ta'ala menyampaikan bahwasanya engkau iku Muhammad, dibalik-balikkan, maksudnya diturunkan dari orang-orang fis sajidin, orang-orang yang sujud, berarti menyembah Allah Ta'ala dan iman kepada Allah. Ini secara makna harfiah berarti menentukan bahwasanya abahnya Rasulullah itu juga orang-orang seperti itu juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, jenengan cek lagi, ada beberapa hadis yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu dilahirkan dari aslabit thahirah, dari keturunan yang suci. Sedangkan ayat Al-Qur'annya menjelaskan innamal musyrikuna najasun. Orang-orang syirik itu adalah orang-orang yang najis. Pertanyaannya, benturan apa enggak dengan hadis bahwasanya Rasulullah itu dilahirkan dari orang-orang yang suci? Tentu berbenturan. Maka dari itu, memahami hadis konteks inna abi wa abaka finnar, tidak bisa kita melihat kepada makna zahirnya abah ayahnya Rasulullah, karena ini akan bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Hingga di situ ayat Al-Qur'an ya harusnya di situ diutamakan daripada mafhumnya kita memahami bahwasanya itu kepada ayahnya Rasulullah, karena tidak ada dalilnya. Jadi untuk sementara seperti itu ke moderator, dan itu masih belum dijawab sama Ustaz Haris tadi. Oke, baik ya. Boleh ikutan? Oke, sebentar. Saya tanya ke Aris dulu. Bang Aris menerima Ustadz DLC? Ya, saya tanggapi dulu. Oke, siap. Imam An-Nawawi tadi mengatakan bahwa mereka tabluguthum dakwah, telah sampai kepada mereka dakwah, sehingga secara langsung membatalkan pendapat bahwa mereka termasuk ahli fatrah. Secara tidak langsung membatalkan semua anggapan-anggapan mereka ini termasuk ahli fatrah. Kenapa dibatalkan? Mereka termasuk ahli fatrah, tabluguthum dakwah. Instruksi, tunjukkan redaksinya. Dakwanya siapa? Lanjutkan lafadznya. Dakwanya siapa? Redaksi yang mengatakan sampai dakwah itu tunjukin. Oke, Ustaz Udil sudah ditampilkan. Dakwanya siapa itu? Dilanjutkan. Dakwanya siapa? Sekarang pakai data-data, jangan bicara aja ke Waris. Iya, sebentar. Please, nggak usah ini ya. Nanti saya yang atur ya. Ini kan Bang Aris, kita sudah sepakat untuk menyampaikan data ya. Enggak, dengar. Biar saya dulu, jangan dipotong. Tabluguthum dakwah itu pendapat yang dimaksud sini adalah dakwah Nabi Ibrahim. Kenapa bisa? Karena pensyariatan, benih-benih dari pensyariatan daripada Nabi Ibrahim itu masih ada. Pengagungan terhadap Ka'bah, berhaji, tawaf, itu masih ada. Masih ada. Dari mana? Dari mana ajaran itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau tidak, silakan tampilkan. Tadi tadi baca tabluguthum. Data yang kau baca itu tampilkan. Ini. Saya tampilkan aja. Fa inna haula kanat qad balagathum da'watu Ibrahim. Ya. Fa inna haula qad balagathum da'watul Ibrahim. Nah, betul. Enggak, Bang Aris sudah selesai narasi yang sekarang ini? Ya sudah betul, cukup. Mereka sudah sampai dakwah Nabi Ibrahim. Ya. Anda udah cukup? Ya, menguatkan pendapat saya, gitu. Ya, oke.
maksudnya Anda sudah cukup bernarasinya. Ya, ya, Saya ya. lemparkan ke Ya. Mbak Heki gitu loh. Ya cukup. Ya kalau ya gitu maksudnya kita itu spesifik. Cukup, tapi masih Kalau ngomong. main terlalu Iya. umum itu, waduh itu nggak ada ukurannya. Nggak ada seperti siap. Aslabut Tohiro dari keturunan Saya yang kapan apa, ngomongnya ini? yang Tohiro ini maksudnya Saya mau apa? bawa ulama salaf. Tohiro ini apa Iya. tuh? Tohiro bisa menjadi bahwa ini Harus tidak tegas, memiliki dari keturunan yang hasil yang haram. Langsung, Itu juga bagian Ustaz dari Jelsi Tohiro. tampilkan Tohiro ini tidak ada kalamnya ukuran. Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah saja. Ada. Cukup Ini ya? mau saya tunjukkan kitab Cukup, Imam Bang Aris Hanafi. ya. Ya, langsung. Tadi gini, tadi saya kan udah minta waktunya Bang Aris, sepakat nggak kalau Bang JLC juga ikut berbicara? Bang Aris kan udah sepakat, nah sekarang silakan. Bang El Baihaqi mungkin ditahan dulu ya, iskal-iskalnya biar kita berikan kesempatan ke Bang. Sebelum itu, Zian, Zat, ya. sebelum itu moderator, sebagai saran saja, ketika bantahan itu dari saya sesuai dengan di teks lafadz yang disampaikan Imam Nawawi itu kan masih belum ditanggapi sampai sekarang. Ya nanti kita ingatkan lagi, nanti kita review lagi ya. Dicatat aja di ini kan oleh Bang El Baihaqi. Soalnya percuma poin-poin diskusi yang gak dicatat. ditanggapin. Betul. Sebentar. Kita kasih kesempatan Bang atau Ustadz Zian mau memberikan kesempatan kepada Bang El Baihaqi dulu? Enggak, saya harus fair gitu supaya enggak Saya terlihat tidak mau manis, menambahkan lagi moderator. Nggih. Gini Saya aja. saja, Ya, saya. Kasih Saya tidak mau Ustaz Zian aja. Kasih Ustaz Soalnya Zian. belum ada Saya- jawaban. Saya sekejap saja ini, siap. satu menit cukup. Oke ya. Saya besarkan dulu. Sebentar. Silakan sambil bicara Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman bisa cek dalam kitab Fiqhul Akbar karya Imam Al-Hanafi yang sesuai dengan makhtutohnya. Itu disebutin mata wa walada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata 'alal fitrah. Dua orang tua Nabi itu meninggal dalam keadaan fitrah. Teman-teman bisa cek di makhtutohnya. Saya punya dua makhtutoh. Bentar. Ada makhtutoh yang mengatakan mata 'alal fatrah. Ada makhtutoh ma mata 'alal kufur. Wah, lambat HP saya ini. Bentar, ini saya lagi nunjukin tapi lambat. Nah, ini. Kenapa ya panas gini ya? Mungkin karena sambil ngecas. Mungkin bisa Ustaz. Karena ngaruh juga. Saya malas kalau diskusi begini nih. Tunjukin nggak mau nampil. Tadi udah tadi. Iya, Kelihatan. itu sudah satu. Satunya lagi belum. Enggak, yang keduanya tadi udah Ustaz tadi. Itu jadi ini. Maaf. Ah, Ini bisa dilihat di makhtutoh. bisa. Di sini disebutin wawalada Rasulullah SAW mata alal fatrah, meninggal dalam keadaan fatrah. Satu, ini dari ulama salaf. Kalau ngaku-ngaku ikut salaf ya harusnya teman salaf. Ini saya jawab dengan 3 runtutan. Pertama, dari ulama salaf sendiri. Yang kedua, ulama-ulama yang menyatakan orang tua Nabi itu, ulama-ulama mu'tabar tentunya, yang menyatakan orang tua Nabi itu meninggal dalam keadaan fatrah. Yang pertama, Al-Imam mana ya tadi? Ya tentunya satu tadi Imam Hanafi ya, yakni Khalifah Ar-Rashid Umar bin Abdul Aziz. Ya, ini terdapat dalam kitab Asy-Syifa karya Al-Qadhi Iyad dan juga dalam kitab Hilyatul Auliya dalam karangan siapa ya? Lupa saya, Hilyatul Auliya Al-Asbahani itu siapa ya? Kemudian dalam kitab Zammul Kalam ini Al-Harawi ini. Al-Harawi ini harusnya dipakai.
Jadi di sini disebutin anal khalifatar rasyid yani Umar bin Abdul Aziz lama sami'a katibahu yaqulu bi anna aban Nabi SAW finnar uzzilahu atau azzalahu an diwan. Jadi manakala Khalifah Ar-Rasyid bin Umar bin Abdul Aziz yang wafat pada tahun 101 Hijriah itu mendengar penulisnya atau sekretarisnya itu mengatakan orang tua Nabi di neraka, maka dia langsung memecat. Dipecat. Itu dipecat. Kemudian Imam Abu Hanifah sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga, Imam Abu Hanifah ini ada tahrif dari Wahabi, nanti boleh kita bahas kalau seandainya Abang Aris nanti mau pakai tahrifan itu, kita bahas tahrifannya nanti. Tapi kalau nggak pakai saya nggak mau bahas. Yang ketiga Al-Imam Ar-Razi dalam Tafsir Kabir. Ya, perhatikan di sini kata beliau. Wa mimma yadullu aidan ala anna ahadan min abahu Muhammad alaihissalam makana, bukan berasal dari kalangan musyrikin. Ya, inti jawabannya bahwa dalil-dalil tersebut seperti dalil walam azil anqulu min saya takut nih baca Quran enggak tahu baris. Innamal musyrikuna najisun dan lain sebagainya, wa dzalika yujibu ayyuqala inna ahadan min ajdadihi makana minal musyrikin. Dalil tersebut menunjukkan apa? Tidak ada satupun dari datuk Nabi termasuk orang tua Nabi itu dalam keadaan musyrik. Ini saya bacakan saja ya. Kemudian Al-Imam Abu Bakar bin Ibnu Arabi dari mazhab Maliki. Teman-teman bisa cek dalam kitab Ad-Durarul Munifah. Yang kelima Al-Imam Qurtubi. Imam Al-Qurtubi. Ya, Al-Imam Al-Hafiz Al-Qurtubi abad ke-6 dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Kemudian Al-Imam Al-Alusi ya, dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Wastadalla bil ayah ala imani abwaihi sallallahu alaihi wasallam. Kama dhahaba ilaihi katsirun min ajalatil ahli sunnah. Dan bahkan beliau mengatakan seperti wa ana akhsha al-kufra ala may yaqul fihi ma radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahkan aku takut kekufuran menimpa akan orang-orang yang mengatakan dua orang tua Nabi ini meninggal dalam keadaan kufur. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Minnah Al-Makiyah Syarah Qasidah Al-Hamziyah. Saya sebutin nama-namanya saja. Al-Imam Suhaili, kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Al-Alabi, kemudian Al-Hafiz Samsuddin bin Nasaruddin Ad-Dimashqi dalam kitab Mawridul. Ini banyak sebenarnya. Kemudian Syekhul Islam Syafruddin Al-Manawi dalam Masalik Hunafa, Amirul Mukminin fil Hadis. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Al-Hawi lil Fatawa, karya Imam Suyuti ya. Kemudian Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi, Ibnu Syihab Al-Qafaji, ini pembesar ulama mazhab Hanafi, Al-Imam Ibnu Abidin ya, dalam kitab dia Al-Uqud Duriyah fi Tanqih Al-Fatawa Al-Hamidiyah, kemudian Al-Imam Al-Qastalani, Al-Imam Az-Zarqani, Al-Imam Al-Baijuri, Al-Imam As-Sayyid Muhammad Abdullah Al-Jarrani Asy-Syafi'i, Al-Qadhi Zaini Al-Jabi Al-Fanari, Al-Imam Murtada Az-Zabidi, pensyarah Iyalamuddin, Ahmad bin Sulaiman bin Kamal Al-Basha, kemudian Al-Imam Muhammad bin Qasim Ya'qub Al-Masyi. Ini ulama-ulama yang abad pada tahun 9, abad ke-9 Hijriah. Banyak sekali ya. Sampai 41. Kemudian tanggapannya. Udah cukup Ustaz, nanti harus otaknya. Oke. Kemudian cukup ya. Sebentar, itu baru poin kedua. Poin ketiga, teman-teman juga bisa cek banyak sekali kitab-kitab yang dikaryang oleh para ulama khusus membahas orang tua Nabi ini termasuk ahlu fatrah banyak sekali. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya mau bahas tentang tanggapan siapa yang menolak pandangannya Imam An-Nawawi. Bahkan pandangan ini kata beliau di sini nih. Itu perhatikan. Ini dalam kitab Tisna Rasail apa ya, saya lupa nama kitabnya tadi. Jadi di sini sebutkan allazi indi ya, kesimpulan yang ada di sisiku annahu la yanbaghi ayafhama min qaulin Nawawi. yakni kesimpulan yang ada menurutku kata Imam Suyuti, tidak sepatutnya
kita memahami perkataan Imam Nawawi itu seperti perkataannya Ustadz Aris. Maksudnya nggak disebut Ustadz Aris ini. Tidak boleh kita memahami perkataan Imam Nawawi itu sama persis seperti beliau sebutin. Saya nggak jelasin lagi, singkat saja. Itu garis merah yang di atas. Bahkan yang bagi ayafhama annahu arada hukma ala Abi Sa'il wa kalamuhu sakitun anil hukmi ala al-Abi Syarif. Hendaknya kita memahami yang dimaksud oleh orang-orang yang sampai dakwah ataupun menyembah patung itu hukum yang dimaksudkan kepada ayah si penanya. Dan perkataan Imam Nawawi itu diam, tidak membahas tentang ayah orang tua Nabi. Ini yang dipahami oleh Al-Imam As-Suyuti. Wa ala kulli hal, ya, orang tua Nabi itu termasuk ke dalam ahlu fatrah atau tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayolah Wahabi, tobat. Terima kasih.